Yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bersabdalah kepada kami ya Allah pada malam hari ini, sebab kami sungguh merindukan dan menantikan Tuhan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Sebab firman Tuhan sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kami dan mampu berkuasa penuh untuk memulihkan, memperbaharui kehidupan kami. Karena itu lawatan-Mu di dalam rumah tangga ini, biarlah kami boleh menikmatinya di dalam ibadah ini, dan biarlah kami semuanya terberkati oleh firman-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu turun kiranya atas kami, memberikan hikmat dan pengertian, dan memberikan hati yang paham di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Hati kami siap untuk dicerahi oleh firman-Mu, ya Allah, berbicaralah kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah rumah tangga kita ini dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-13, beginilah firman Tuhan tertulis di sana, mari kita mendengarkannya. Dengarlah, kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagialah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saku yang terkasih, dimanapun kita, di rumah kita masing-masing melakukan ibadah ini, doa dan harapan kami kiranya lawatan Tuhan turun atas kita dan sungguh-sungguh membawa sukacita dan damai, bahkan memberikan berkat-berkat yang kita rindukan boleh hadir di dalam rumah kita masing-masing. Amin. Tentunya pembacaan firman Tuhan dari kitab Kidung Agung di pasal 2 8 hingga ayat yang ke-13 ini adalah epistel kita untuk hari Minggu, Minggu 13 setelah Trinitatis atau 29 Agustus 2021. Dan akan kita mendengarkannya di dalam tema yang akan dibingkai kepada kita, yang mengatakan bahwa Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan mengetahui isi hatimu. Bapak Ibu Saku yang terkasih, tentunya ketika dikatakan itu kepada kita ada dua hal yang boleh kita lihat. Yang pertama, bersukacitalah karena Tuhan mengetahui isi hatimu. Mengapa saya katakan bersukacitalah? Karena banyak orang sekarang tidak mau tahu dengan isi hati kita. Ya, mungkin di rumah tangga kita ini, ya, si bapak sudah berusaha, berupaya melakukan segalanya, ya, karena anak-anaknya karena ia merindukan anak-anaknya untuk boleh berhasil dan sukses. Tapi anak-anaknya tidak mau tahu dengan apa yang dirindukan oleh bapak dan mamanya. Atau sebaliknya, karena zaman ini bisa terbalik, ya, anak-anaknya pengen maju, anak-anaknya pengen berhasil, tapi bisa-bisa ya orang tua tidak mendukung. Tapi saya yakin, ya, di rumah kita ini tidak ada yang seperti itu. Ada juga bisa terjadi si ibu sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dia rindu, dia menginginkan sesuatu untuk boleh menikmati yang lebih baik. Tapi suami atau anak-anaknya tidak memperdulikannya. Tapi jangan berkecil hati, Bapak Ibu Saudaraku. Malam hari ini kepada kita diperdengarkan ada satu pribadi
yang tahu isi hatimu. Tanpa kamu kasih tahu juga dia sudah tahu. Kalau orang di sekitar kita, kalau anak-anak kita, kalau suami atau kalau istri kita, kalau orang tua kita, sudah kita katakan juga, kita sudah upayakan juga, tapi toh tidak mau tahu. Tapi malam hari ini, jangan berkecil hati, karena Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu. Dan kalau dia tahu apa yang menjadi isi hatimu, dia sanggup memberikannya kepadamu, memberikan solusi, menolong, dan memberkatimu. Amin. Lalu yang kedua, hati-hati, karena Tuhan tahu isi hatimu. Maka jangan pernah memikirkan hal-hal yang jahat. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang mencelakakan orang lain dalam hidupmu. Karena ada satu pribadi yang mengerti, yang meskipun menurut kamu yang lain tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang sedang kamu rancang. Seperti Daud ya, yang pernah melakukan seperti itu. Dia pikir Tuhan tidak tahu apa yang sedang dia rancang. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku malam hari ini, bahwa Tuhan tahu isi hatimu. Maka jangan pernah memikirkan sesuatu yang jahat, merancang sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Kalaupun istrimu, kalaupun anak-anakmu di rumah ini tidak tahu, ya, bisa kamu bohongi, bisa kamu tutupi dengan kata-katamu. Tapi dalam hatimu mereka tidak tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu, apa yang kamu pikirkan. Karena itu hati-hati. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu Saudaraku? Karena Tuhan itulah pemilik kehidupan kita. Karena begitu dekat Tuhan dengan kita, maka tidak ada yang tersembunyi bagi dia, dan tidak ada yang sanggup menyembunyikan diri di hadapannya. Karena Tuhan itu dekat dengan kita. Kita adalah buatan jarinya. Dia adalah pemilik kita. Maka tidak ada yang sanggup memisahkan ataupun menutupi kedekatan kita dengan dia. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, itu yang terjadi kita lihat dalam khotbah kita pada malam hari ini, dalam kitab Kidung Agung ini. Bagaimana dekatnya Tuhan dengan umat Israel. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatinya orang Israel. Umatnya yang sedang dalam penderitaan Babel ketika itu. Orang Israel yang dalam pembuangan Babel ketika itu begitu menderita. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Maka dilukiskan oleh hikmat Salomo dalam Kidung Agung ini. Dia nyanyikan itu. Bagaimana Tuhan itu peduli dengan umatnya orang Israel yang dalam penderitaan Babel ketika itu. Lalu dia lukiskan kedekatan, hubungan antara Allah dengan umatnya orang Israel, yang dia lukiskan seperti seorang mempelai, seorang kekasih yang menantikan kekasihnya. Kedekatan seorang kekasih perempuan dengan kekasihnya laki-laki. Dan itu yang diperlihatkan, kedekatan yang seperti itu yang dikatakan oleh hikmat Salomo di dalam Kidung Agung ini. Memang sering digambarkan untuk melukiskan kedekatan atau hubungan Allah dengan manusia itu sama seperti dalam kitab Yeremia, bahkan juga dalam kitab Hosea, bahwa Allah itu digambarkan dan dilukiskan seperti seorang suami, dan Israel dilukiskan sebagai seorang istri, yang walaupun Israel sebagai seorang istri sering berselingkuh, berzina, tapi Tuhan yang penuh kasih setia sebagai suami tetap mencintai mereka. Bahkan demikian juga dalam perjanjian baru kita boleh melihat bagaimana Yesus itu, khususnya dalam kitab Wahyu, dikatakan sebagai mempelai laki-laki, dan gerejanya adalah mempelai perempuan. Demikian kedekatan Tuhan, demikian hubungan Tuhan dengan umatnya, dengan gerejanya, dilukiskan dan digambarkan sebagai pertanda cinta kasih Tuhan yang begitu agung, yang begitu mulia mencintai umatnya. Maka demikian juga dalam kitab Kidung Agung ini digambarkan mempelai atau kekasih laki-laki itu yang hendak datang menghampiri
mempelai perempuan atau kekasihnya perempuan itu. Sehingga dikatakan di sana, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Ini dimetaforkan ini bahwa kekasihnya laki-laki itu seperti kijang dan anak rusa yang datang melompat-lompat, meloncat-loncat di atas bukit. Sementara kekasihnya perempuan sudah menantikan di rumahnya dan dia sudah menengok-nengok dari melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudaraku bagaimana perasaan ingin cepat bertemu. Demikian digambarkan Tuhan yang akan datang segera, bahkan yang sedang dalam perjalanan. Seolah seperti itu digambarkan oleh Hikmat Salomo dalam Kidung Agung ini. Demikian Allah sedang datang untuk membebaskan dan membawa, melepaskan orang Israel keluar dari penderitaan Babel itu. Orang Babel yang sudah menanti-nantikan, yang tidak tahan lagi. Diperlihatkan di sini seperti seorang kekasih yang mulai melihat-lihat dan menengok-nengok melalui tingkat-tingkat dan melihat-lihat dari kisi-kisi. Maka demikian orang Israel menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk membawa mereka keluar dari penderitaan Babel. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. Inilah yang disampaikan oleh kekasihnya laki-laki ketika sudah sampai kepada kekasihnya perempuan. Maka ketika ini melukiskan antara Allah dengan umat Israel, maka Allah sedang berbicara kepada umat Israel, bangunlah, bersiaplah, keluar dari Babel ini. Kalau ini melukiskan Yesus sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya mempelai perempuan, maka Yesus mau mengatakan gerejanya, mari bangun, bangkitlah. Ini ajakan Tuhan. Kalau Yesus adalah kepala rumah tangga ini, dan semua kita yang ada anggota keluarga di sini, maka Yesus sedang berkata kepada setiap keluarga pada malam hari ini, bangunlah, bangkitlah, karena Kristus mengasihi keluarga ini. Kristus mengasihi kita semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini lewat firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana cinta kasih Allah, cinta kasih Kristus yang mengasihi keluarga ini, yang mengasihi kita pribadi lepas pribadi, yang tidak membiarkan kita di dalam penderitaan kita. Maka mari seperti kekasih yang memiliki cinta yang membara, demikian juga kiranya kita yang sudah menikmati cinta kasih daripada Allah, menikmati cinta kasih daripada Yesus itu, demikian juga kita juga saling mencintai yang satu dengan yang lain di antara rumah tangga ini. Kalau memang kita sudah menerima cinta kasih yang daripada Allah, yang tidak pernah tega membiarkan kekasihnya dalam penderitaan, dalam kemelut, dalam persoalan, maka demikian juga kita satu dengan yang lainnya. Jangan pernah tega dan sanggup melihat kekasih kita yang kita cintai dalam penderitaan dan kemeranaan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kasih Yesus itu sungguh-sungguh membangkitkan semangat kita, supaya semuanya kita dan semoga anggota keluarga di rumah ini boleh saling menikmati cinta kasih yang daripada Tuhan. Demikian juga pada malam hari ini kita diingatkan bahwa satu dengan yang lain saling bergandengan tangan, saling bergandengan tangan untuk boleh memperlihatkan dan menyatakan kasih setia yang daripada Tuhan itu. Karena cinta kasih yang daripada Tuhanlah yang sungguh-sungguh mengikat kita satu dengan yang lain, sehingga kita boleh bangun, boleh bangkit, sehingga yang satu dengan yang lain senantiasa saling merindukan, sehingga tidak ada yang membiarkan, tapi semuanya saling merindukan dan saling sama-sama maju
Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, indahnya firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita semuanya bahwa sebagaimana Allah mencintai orang Israel, sebagaimana Dia mencintai melalui Yesus Kristus mencintai gerejanya, maka demikian juga Dia mencintai kita masing-masing, mencintai setiap keluarga, mencintai setiap anggota keluarga pada malam hari ini. Karena itu bangkitlah, bangunlah, dan lihatlah, semuanya boleh bersukacita, semuanya boleh menikmati. Seperti semerbaknya pohon anggur, bunga pohon anggur, seperti tekukur yang memperdengarkan suaranya, seperti bunga-bunga telah musim tiba untuk boleh dipangkas, maka demikian jugalah orang menikmati cinta kasih yang daripada Tuhan. Amin.